misalkan di situasinya nanti ditanya, "Oh ini CV-nya seperti ini loh, dia sudah juara kompetisi ini, kemudian oh akademiknya juga bagus, bagus IPK-nya bagus," gitu. Terus, pengalaman organisasinya banyak dan ternyata dia juga berprestasi misalkan. Nah, ini semua nanti ketika kita wawancara, ada psikolog. Nah, psikolog ini biasanya akan explore, mau apa ya, dia mau tahu sejauh mana sikap kita terhadap sebuah apa ya, sebuah kenyataan misalkan realita. Jadi kita misalkan dikasih sebuah kasus gitu dan kita diminta untuk how you cope with this situation ketika kamu berada di kasus seperti itu. Waktu itu saya juga ditanya seputar itu. Jadi memang mereka yang melihat psikologi kita di situ. Jadi kalau misalkan kita mungkin terkesan tidak jujur, tidak menjadi apa adanya atau jumawa lah, sombong gitu ya, hati-hati saja gitu karena mereka itu kan tidak bisa apa ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kamu baik, jujur dan memang apa adanya, tidak dibuat-buat, ya insya Allah kamu akan layak menerima beasiswa itu. Jadi jadilah orang yang layak dari segi itu tadi ya, pengalaman-pengalaman itu. Jadi leadership misalkan, percaya diri itu salah juga. Terus apa ya, rendah hati itu penting semuanya. Jadi pengalaman yang seperti itu, sifat-sifat yang merujuk kepada emotional intelligence kita itu sangat penting gitu. Jadi bukan hanya akademik saja menurut saya sih. Nah, bisa dari sekarang kalian mempersiapkan untuk memperbaiki CV. Jangan lupa bahasa Inggris tadi, ini tidak boleh, sekali lagi bahasa Inggris adalah jangan pernah terlupakan gitu. Jadi kalau misalkan dari sekarang masih semester berapa mulai belajar bahasa Inggris, ikut-ikut komunitas bahasa Inggris di kampusnya, itu akan sangat bermanfaat. Nanti kita tidak akan sulit untuk apa ya, daftar beasiswanya kalau sudah punya basic bahasa Inggris yang bagus. Ya. Luar biasa ya kayak penjelasannya ya. Jadi detail banget nih penjelasannya, gimana caranya sih untuk dapat beasiswa. Jadi dari teman-teman yang masih mahasiswa ya, buatlah diri kalian baik mungkin ya untuk bisa dapat beasiswa tersebut. Karena provider beasiswa pun biasanya mencari orang-orang yang terbaik untuk bisa mendapatkan atau disalurkan beasiswa dari mereka ya. Untuk teman-teman mahasiswa seperti Kak Kiai tadi bilang ya. Jadi pengalaman itu dibanyak-banyakin lah ya selagi masih muda kan, energi masih banyak. Tapi ada nih pertanyaan biasanya. Waktu sering ya ketika saya sempat jadi pembicara di beberapa kampus, selalu ngomongnya ada beberapa mahasiswa yang selalu bilang begini. Kak, saya ini tidak berorganisasi ya. Saya tidak berorganisasi. IPK tapi IPK saya bagus ya, tapi saya tidak punya pengalaman berkompetisi. Ya. Apakah saya masih bisa kuliah di luar negeri atau tidak? Menurut Kakek gimana nih? Maksudnya kalau pakai beasiswa? Iya, kalau pakai beasiswa. Bisa saja mereka lulus di luar negeri kalau memang dari segi dana dari orang tua misalkan atau pribadi, it's okay, mereka nggak sulit gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kasusnya tadi untuk lulus beasiswa dengan kasus seperti itu, apakah mungkin ya? Mungkin saja, apapun semuanya mungkin gitu. Misalnya semuanya mungkin, tapi kans untuk lulusnya mungkin tidak seperti mereka yang sudah rich pengalaman. Karena lihat dulu misalkan lulusan beasiswa ini kriterianya seperti apa, dan orang-orang yang sudah alumni dari beasiswa ini, kalian bisa pelajari apa-apa yang menjadi kesamaan dari semua orang ini gitu. Apa yang sama dari semua orang ini gitu. Kenapa dia bisa lulus PDIP dan kenapa ada yang enggak. Tapi saya punya teman gitu. Jadi temannya dia tidak banyak berorganisasi, tapi akademiknya bagus. Tapi dia ahli di bidangnya itu. Fokus saja kuliah, tapi dia tidak banyak berorganisasi. Nah, dia lulus LPDP. Karena mungkin ketika menulis esainya ini juga di luar dari CV kita ya. Ketika menulis esai, biasanya di situ kemampuan kita untuk menegosiasikan gitu, bernegosiasi tentang diri kita, bahwa kita layak mendapatkan
beasiswa ini. Jadi usahakan ketika menulis esai itu buatlah esai yang seolah-olah ketika orang membaca esaimu itu dia yakin bahwa kamu you are the one gitu, you are the chosen one, bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi teman saya itu hanya menulis pengalamannya, pengalaman akademisnya, apa yang dia pernah, tapi dia sih pernah ikut kompetisi sih sebenarnya. Cuman fokusnya ke itu tadi, PK-nya bagus, dia pernah ikut kompetisi terkait bidangnya. Jadi memang sudah ada skill yang kelihatan di orang itu. Jadi tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali. Nah itu lumayan, itu adalah living proof, jadi bukti nyata bahwa bisa tanpa organisasi. Yang penting kita betul apa ya, ada ibaratnya koneksi dengan ilmu yang kita tekuni gitu. Jadi kita tekun dengan ilmu yang kita sedang ambil dan mau apa ya, tingkatkan lagi untuk S2. Biasanya sih kayak gitu. Setidaknya dia melihat ada ciri khusus orang ini berkualitas gitu. Kalau kamu sudah tidak tahu ilmunya, maksudnya saya bukan mau membuat yang lain pesimis ya, tapi kalau misalkan tidak organisasi, tidak akademik, tidak apalagi ini ya, jangan haraplah kalau misalkan, jangan terlalu berharap banyak. Jadi setidaknya kalian punya sesuatu yang unik. Entah misalkan kamu terlalu banyak bergabung dengan komunitas-komunitas, itu bisa jadi itu yang menjadi ciri kekuatan bahwa kamu bisa diterima oleh beasiswa ini. Gitu. Iya benar tuh Kak. Jadi kalau misalnya sudah, ya kemungkinan tuh selalu ada ya untuk lolos beasiswa, kemungkinan tuh selalu ada. Cuman ya istilahnya kita harus memantapkan diri loh ya. Tapi persiapan kalau misalnya ya kemungkinan selalu ada, tapi saya mau tekankan persiapan itu harus ada. Kalau misalkan kamu tiba-tiba beasiswa daftar deh, saya enggak yakin bisa lulus, karena biasanya persiapan yang bagus juga insya Allah hasilnya juga bagus. Ya memang sih ada orang yang beruntung, tapi yang beruntung tuh berapa persen sih dari yang mempersiapkan ya, gitu kan. Jadi mau bagaimanapun ya harus dipersiapkan. Oke, luar biasa yang beasiswa ini ya. Jadi teman-teman yang misalnya nanti mau beasiswa, ya kalau saya sih, saya pun mau keluar negeri itu ya dari SMA mau S1 mau keluar ke Jepang, terus ternyata sampainya S2. Jadi minimal ya persiapannya ada lah, gimana caranya kita persiapkan diri. Tapi benar perjuangannya tuh luar biasa loh kalau saya. Nanti saya akan share perjuangan saya yang luar biasa lika-liku. Ya Kak ya. Penting. Jadi kalau ditanya apakah hanya orang yang tinggal di kota yang bisa keluar negeri, itu saya ingin mendebat statement itu gitu. Jadi kita pun yang di desa, di daerah sebenarnya bisa keluar negeri. Yang penting tadi ya tekad dan kerja keras, itu usaha yang luar biasa untuk mimpi itu harus tetap kita jaga sih sebenarnya. Sepakat Kak. Jadi tidak semua, jadi jangan karena kita dari desa, jadi kita berpikir bahwa kita nggak bisa nih reach mimpi kita yang tinggi-tinggi, atau kita orangnya kekurangan atau dan sebagainya. Tapi ternyata kalau misalnya punya mimpi, punya tekad yang kuat, bisa. Ternyata kita, jadi saya dengan Kak Kia ini kenalan, pertama kali kenal dan bisa ngakrab itu karena kita sama-sama dari beasiswa yang sama, terus pembekalan bahasa Inggris yang sama, dan ternyata teman-teman kita pun di background-nya nggak jauh beda ya kayak. Jadi luar biasa saat ini. Dan mereka saat ini justru ya dari ada yang lulusan Australia, ada lulusan UK, ada yang dari Jepang, ada yang sudah S3 malah ya kan. Jadi ya itu bisa jadi bukti lah. Salah satu video ini gara-gara itu sih, supaya teman-teman bisa ini lagi. Oke Kak, tadi kita udah bahas beasiswa, kita udah bahas masuk Australia itu kayak gimana, kenapa Kak Kia juga milih Australia. Ya, terus pembahasan yang ditunggu-tunggu biasanya tuh gini Kak, mahal nggak sih di Australia, kita bisa saving nggak sih? Ini pertanyaan yang realistis ya. Kalau di Australia sangat bisa saving kalau menurut saya. Jadi Australia itu apalagi selain kita bisa studi, di visa kita itu diizinkan untuk bekerja ketika tidak dalam masa studi gitu. Jadi ketika libur misalkan kita bisa bekerja untuk mahasiswa master ya.
tanpa bekerja pun kita masih bisa saving. Jadi waktu itu saya dapat bocoran dikit gitu. Nggak tahu sekarang apakah sudah berubah. Jadi waktu itu saya tahun 2015 sampai 2017 living allowance dari LPDP itu 2000 dolar gitu. Jadi saya bisa saving setengahnya lah. Paling ini saya bisa saving setengahnya. Saya yang mahal itu apa ya namanya? Sewa rumah di sana. Rumah. Jadi 50 lah, paling murah 600 sampai 650. Jadi 400 itu sudah bisa transportasi misalkan 100, makan misalkan selama sebulan, kalau masak sendiri bisa 100 lah juga, 100 sampai 150. Kemudian bills HP kita, pulsa kita ya, misalkan 36 dolar sama gitu. Jadi masih terjangkau. Saya ya kalau perhitungan saya secara umum setengahnya masih bisa saving. Tapi ini tergantung lifestyle. Karena saya dulu begitu. Kampus saya itu di suburb. Dia di Melbourne, tapi di suburb gitu. Victoria. Jadi bukan di pusat kota. Nah, pusat kota biasanya mereka lebih cenderung shopping gitu. Lebih karena aksesnya dekat dengan pusat kota ya. Jadi sering ke mall, kemana gitu. Jadi ikut-ikut festival ini, ikut ini. Nah, biasanya itu ngaruh gaya hidup kita. Jadi kalau misalkan kita nggak terlalu banyak membuang-buang uang di hal-hal yang mungkin tidak terlalu efektif ya, tidak terlalu penting gitu ya nggak usah. Jadi kalau saya misalkan yang tinggal sedikit agak jauh dari pusat kota, bukan berarti desa ya, bukan, tapi maksudnya ya tetap aja gitu, kita ada juga mall dekat situ, ada juga shopping center, ada juga, cuman tidak terlalu ramai lah seperti di pusat kota. Jadi di situ kalau menurut saya sedikit lebih membuat kita untuk bijak untuk mengeluarkan uang, karena keluar rumah ya palingan kampus lah gitu, nggak banyak tempat-tempat yang bisa menghabiskan uang kita, misalkan kayak restoran, nggak banyak gitu. Jadi kalau misalkan ke shopping center baru kita belanja. Jadi ada porsinya lah masing-masing, fokusnya ada. Mau belanja, mau sekolah gitu. Jadi masih bisa saving. Kalau gaya hidup saya sebenarnya nggak terlalu, kalau saya pribadi gaya hidup saya waktu itu nggak terlalu boros-boros amat sih. Jadi masih bisa saving. Jadi semua tergantung dari gaya hidup ya, bisa saving atau tidak. Tergantung. Pertanyaan terakhir saya lupa nih Kak. Di Australia tadi berapa status setengah tahun ya untuk S2-nya ya? 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh ada yang 2 tahun. Tergantung program kayaknya kayak. Ya tergantung program sih, tapi rata-rata 2 tahun. Ya betul. Oh, rata-rata. Oke. Udah luar biasa nih. Jadi kalau misalnya kita mau saving, kalau misalnya masih ini ya tetap tergantung gaya hidup ya. Kalau gaya hidup boros ya tetap nggak bisa saving ya. Walaupun kalau misalnya part time job nih Kak, ini juga lumayan nih. Part time job ini banyak yang nanya-nanya, Kak kalau part time job itu gimana sih? Kalau pertanyaan lebih saya, susah nggak sih dapat part time job di Australia? Kalau di Australia enggak, justru biasanya mereka ini link juga sih sebenarnya, koneksi. Jadi kalau misalkan sesama student itu kita sering bergaul dengan orang-orang lokal di sana, atau permanen resident orang Indonesia tapi permanen resident di sana yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun ya di sana, itu akses kita untuk dapat pekerjaan sebenarnya lebih mudah, karena biasanya dari mereka kita dikasih informasi ini ada lowongan pekerjaan buat student, bisa buat student gini. Jadi bisa sekali selama kita punya link yang dan usaha kita juga untuk mencari informasi gitu di sana. Jadi bisa kerja di pabrik coklat misalkan di sana ada, kemudian bisa jadi ikut-ikut apa ya, marking, ada namanya Pearson marking gitu, biasanya di Australia juga kayak gitu. Ini di tempat saya Victoria, bisa memeriksa ujian nasionalnya orang Australia gitu. Ada jadi marking namanya, kita dibayar per jam gitu. Itu ada ya, kerja di pabrik apa ya, di perkebunan gitu, ada juga kerja di perkebunan. Ini biasanya perkebunan cherry gitu, ada, itu banyak juga gajinya. Jadi banyak banget sih kalau di Australia, karena memang mereka butuh gitu, bahkan negaranya itu butuh imigran loh.
butuh imigran untuk menjalankan roda perekonomian mereka. Kalau imigran pulang semua, ekonominya nggak bisa jalan karena nggak ada yang jalankan ekonomi itu, karena penduduk mereka sedikit dan negaranya luas sekali. Jadi dia butuh pekerja. Makanya selalu ada pekerjaan di sana. Jadi saya selama di sana kayaknya semua orang tuh kerja deh, dan tidak ada yang pengangguran, karena mau kerja pasti ada pekerjaan gitu loh. Nggak kayak di Indonesia, kita mau kerja apa gitu. Walaupun titangnya tinggi ke Indonesia pusing juga ya kayak. Itulah kira-kira. Oke, Kak. Luar biasa, kita udah 42 menit. Tadi kita udah bahas tentang beasiswa, tentang sana gaya hidupnya seperti apa, dan cara masuk sana yang gimana. Terakhir Kak, ini terakhir sebelum kita penutupan. Ada nggak sih pesan semangat motivasi dari seorang Kak Kia ya, untuk adik-adik milenial yang sekarang ini supaya bisa achieve mimpi mereka ke luar negeri? Jadi sekarang akhirnya saya merasakan mengajar orang-orang yang 10 tahun di bawah saya gitu, dan itu ternyata saya pun sebenarnya masih merasa muda sih sebenarnya, cuman karena memang sudah dosen jadi memang gap umurnya itu sudah jauh. Akhirnya saya ini akan khusus untuk motivasi kepada mereka yang masih berjuang ya, berusaha seperti adik-adik mahasiswa. Saya perhatikan mereka itu secara umum, nggak semua ya, mereka orang yang suka sesuatu yang instan gitu. Untuk mengeluarkan sedikit effort untuk bekerja keras itu sedikit lebih kurang dibanding pengalaman saya waktu saya mahasiswa. Jadi kita dulu mungkin masih lebih harus tough gitu untuk menjalani semua untuk mencapai mimpi kita. Sekarang kan teknologi sudah banyak gitu, bahkan mereka terkesan agak sampai ada istilah kaum rebahan gitu. Jadi nggak entahlah, memang begitu adanya. Saya melihat memang cepat putus asa, cepat mengeluh gitu, dan kurang tough gitu untuk menjalani kehidupan ya. Jadi saran saya seperti ini, mudah-mudahan tidak semua. Jadi biasanya orang yang terlahir dari kesusahan itu, kesulitan itu, menurut saya dia akan mempunyai effort yang 2 kali lebih keras untuk mencapai mimpinya biasanya, karena mereka punya motivasi yang kuat karena mereka terlahir dari segala keterbatasan misalkan. Jadi keterbatasan itu, kesulitan itu sebenarnya adalah motivasi buat supaya mereka bisa mencapai mimpi-mimpinya. Nah, kita harus punya goals sih sebenarnya, setting goals gitu. Mimpi. Ya, mimpi ini tidak hanya sekedar kita bermimpi mau kuliah ke luar negeri atau mau jadi seorang ilmuwan apa gitu, itu tidak hanya itu. Jadi mimpi itu harus breakdown gitu ke langkah-langkah yang nyata gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada langkah-langkah nyata, berarti itu bukan mimpi lagi menurut saya, itu sudah menjadi goals gitu, tujuan yang sudah terencana gitu. Jadi adik-adik sekarang kalau memang sudah punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri atau apapun cita-citanya gitu ya, mulai dari sekarang buat tujuan, buat goals gitu, dirinci secara nyata apa step-step yang akan kamu lakukan. Misalkan dari mahasiswa, setahun, kalau bahas life planning ya, berarti kita harus selalu merencanakan kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita bisa mendesain hidup kita sendiri gitu, bukan hanya sekedar sudah nasib saya seperti ini, tapi jangan sampai kita akhirnya menyatakan dulu nasib saya sudah seperti ini, padahal kita tidak merencanakan kehidupan kita sebelumnya. Jadi merencanakan kehidupan itu penting, mulai dari misalkan kamu mau apa sih tujuanmu. Oke, misalkan mau dapat IPK berapa, silakan dituliskan cita-citanya, itu dituliskan dalam buku catatan, kemudian kalau bisa ditempel di kamarnya, itu bisa, itu it works for me gitu, mungkin juga it works for Rafid gitu. Jadi kita merencanakan. Ini tempel-tempelan di belakang saya ini termasuk cita-cita saya nih. Ya. Misalkan semester 1 apa pencapaian yang mau diinginkan, apa goalsnya, apa saja goalsnya, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai selesai. Nah, buat life planning gitu, misalkan setahun, dalam 4 tahun itu apa saja yang mau dicapai. Kemudian buat lagi setahun, 2 tahun, kemudian setelah itu per tahun, per bulan apa saja goals-goalsnya.
diperkecil lagi per minggu untuk mencapai goals bulanan itu apa yang dilakukan. Nah, untuk mencapai goals mingguan apa goals per hari. Jadi memang segalanya harus direncanakan. Kalau menurut saya itu pertama rencanakan kehidupan kalian. Kedua tadi usaha yang sungguh-sungguh ya. Kemudian jangan lupa setelah itu berdoa. Doa ini penting. Minta doa sama orang tua, apalagi ibu kali. Kalau yang masih punya ibu, minta doa sama ibunya. Dan berdoa juga untuk diri sendiri. Yang terakhir juga niat kita harus bersih gitu. Jangan sampai niat kita agak melenceng dari yang sesungguhnya gitu. Jadi usahakan niat kita selalu murni, bersih. Itu saja sih yang saya bisa sharing. Mudah-mudahan itu masih banyak sih sebenarnya motivasi gitu yang perlu kita ini. Itu tadi hanya secara umum, intinya memang harus dilaksanakan. Kalau kita tidak laksanakan ya apalah artinya motivasi kalau tidak dijalankan. Oke, terima kasih buat Kak Kia ya. Jadi luar biasa sharing kita hampir sejaman ini dengan Kak Kia ya. Luar biasa menginspirasi. Untuk teman-teman nanti kita kalau mau hubungin Kak Kia nanti IG-nya bakal saya tulis di bawah ya, kayak nggak apa-apa ya di deskripsi ya. Oke, Kak Kia terima kasih banyak Kak. Maaf saya mengganggu nih waktunya nih. Buka puasa masih lama sih. Terima kasih sedang bisa berbagi dengan siapapun gitu. Saya sebenarnya sedikit curcol sebenarnya. Saya sebenarnya sedang senang berbagi gitu. Cuman mungkin situasinya sekarang apa ya? Kadang-kadang kalau saya merasa ketika berada dalam sebuah birokrasi begitu dan ada banyak hal yang harus kita inovasikan. Jadi kita fokusnya ke birokrasi kita gitu. Kita akan sulit lagi untuk freelancer gitu. Gimana untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan kita yang fokusnya ke birokrasi dengan kita tetap mau jadi misalkan kayak gini. Saya senang sih kayak gini gitu, sharing sama orang lain, pembicara atau berdiskusi gitu. Cuman agak sedikit terbatasi gitu ininya ruangnya. Tapi dengan work from home ini jadi ada satu wajah khusus sebenarnya bagi kita yang berjauhan gini bisa saling memberikan informasi. Jadi kayak ada situasi seperti ini akhirnya webinar itu menjamur semua orang akhirnya bisa memberikan pengalamannya gitu, inspirasi dan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Jadi, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Oke, terima kasih Kak Kia ya. Semoga semakin baik, sehat-sehat selalu ya. COVID-19 ini membuat kita harus menjaga kesehatan dengan ekstra kayak. Dan harus stay at home ya. Membosan-bosankan diri di rumah ya. Kapan lagi? Iya. Tidak membuat stay at home bukan berarti work from home bukan berarti maksudnya kita rebahan saja sih. Jadi produktif. Ya kalau kayak gini kan tetap masih bisa berbagi produktif ya. Iya, cari-carilah. Oke, terima kasih Kak Kia ya. Terima kasih bagi-baginya ya. Semoga Kak Kia sehat selalu. Oke, itu tadi sama Kak Kia ya, lulusan dari Monash University, Master of Education. Jadi teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, terutama di Australia, semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat ya, meskipun kadar ada sinyal ya, tapi tidak menyurutkan semangat Kak Kia dan saya pribadi untuk bersharing sama teman-teman tentang gimana sih kita bisa lulus untuk kuliah di luar negeri dan bagaimana sih kita bisa mendapatkan beasiswa yang baik. Oke, buat teman-teman semua ya, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ini bermanfaat karena itu akan membuat saya tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan. Bye-bye.